Hot Room masih bersama saya Indah Stiani dan juga Bang Hotman Paris dengan tema teror kredit kendaraan bermotor. Sekarang saya penasaran mau tanya ke Pak Peter nih, debt collector atau mata elang kita. Penasaran sekali kok bisa tahu sih motor-motor mana aja atau mobil mana aja yang diincar? Apa ada aplikasinya atau diikutin dari rumah? Itu gimana tuh? Tahu posisinya di mana, diintip itu gitu kayak loh. gimana sih? Gimana Prosedurnya dari awal. Apa lu ikutin dari rumah? Sebenarnya udah ada aplikasinya. Oh. Terus? Aplikasi untuk sekarang ini udah bisa online, Pak. Wow, canggih juga ya. Udah dari kapan itu? Sekitar masuk 2019 udah ada data aplikasi online. Cukup 100.000 udah bisa pegang datanya. Ya pegang data, maksud saya gini loh. Motornya ini baru mobilnya dinyalain dari rumah, ya. Oke, dinyalain dari rumah. Dia, you nggak tahu nomor handphone dia misalnya, dia pakai prabayar, ya. Dia jalan ke jalan Pramuka, ya. Nah itu. Bagaimana kamu tahu dia Gitu kok bisa tahu gitu? intipnya di mana gitu loh? Jadi setelah dilewat itu kita klik aplikasinya di handphone. Setiap mobil atau motor yang lewat itu kita klik aplikasinya di handphone. Kalau memang masih ada tunggakan berarti keluar. Hah? Oh begitu? Keluar sesuai dengan... Berarti jadi kasih tahu ya aplikasinya apa ke pemirsa. Masalahnya, Ya. kalau lu berjalan di jalan Pramuka atau dia lewat di jalan Diponegoro, dari mana lu tahu? Kan jalan ada ribuan jalan. Jadi sebenarnya itu, bukan canggih kita juga. cari contoh. Saya mau cari debitur yang atas nama ini, bukan. Ya oke. Siapa aja yang lewat pasti kita klik. Ya, lewat kalau misalnya di jalan Pramuka Anda berdiri. Betul. Tapi kalau dia lewat Cililitan bagaimana? Ya nggak mungkin kita klik lah. Justru itu dari mana lu tahu dia ada di jalan itu mula-mula bahwa dia bakal lewat jalan ini gitu loh. Dari mana taunya? Jadi- Udah nongkrongin aja gitu di situ terus pakai. Jadi standby di aplikasi. pinggir jalan aja. Jadi mobil atau motor yang lewat Random itu. ya? Oh, Iya. Makanya Bang suka lihat kan di pinggir jalan ada yang lagi begini itu ternyata itu mata elang lagi ngecek-ngecek dari aplikasi. Itu datanya di situ juga sudah lengkap, nomor mesin, nomor rangka, merek. Berarti sudah Anda ada. tahu lah kira-kira ini si debitur ini lewat mana begitu ya? Karena Anda tahu rumahnya di misalnya di Kelapa Gading. Kalau mau ke Sudirman kan kemungkinan besar lewat Pramuka atau lewat Cempaka Putih kan? Kira-kira begitu. Bukan Bang, itu biasanya jalan yang ramai. Kalau pagi orang kerja tuh lewat mana? Jadi maksudnya Mereka udah nongkrong di standby situ. di situ, Iya. diliatin satu-satu, pakai aplikasi, dicek ini kira-kira gimana nih udah sampai mana nih kreditnya, begitu ya Jadi kira-kira begini ya. Pak, sebenarnya kita bukan kejar itu salah satu debitur. Contohnya saya atas nama ini saya harus kejar, bukan. Oh, bukan. Kalau kita kejar Ya, itu berarti benar. itu yang bagian follow up yang ke rumah. Oke. Kalau kita untuk mata elang ini khusus klik aja. Siapapun yang lewat situ berarti kalau bermasalah berarti pasti Bisa, keluar. Pokoknya selesai. udah standby aja di Itu situ. dari aplikasinya langsung begitu mobil itu lewat bisa nyambung gitu langsung ketahuan. Bisa ketahuan, kita masukin nopolnya di aplikasinya langsung ketahuan. Berarti Seperti Makanya harus kamu benar-benar dimanapun saya bisa tahu. Bisa aja Bang satu ini. Tapi saya juga penasaran Pak Peter, kira-kira apa sih tindakan yang paling keras yang Pak Peter lakukan pada Yang saat... udah pernah nggak kau tonjok kacanya, kau Iya. tarik ceweknya? Saya deg-degan nih. Coba. Jadi sebenarnya begini, kembali ke pribadi masing-masing. Iya. Yang Anda lakukan aja, jangan yang Pak pribadi. Peter lakukan Yang deh. sudah pengalaman Anda. Kalau Selama yang ini saya pernah sudah ngapain? lakukan itu, contoh Pada sekarang saat mobil. menagih. Ya. Kita lengkap sebelum kita temuin orangnya, kita lengkapin dulu data-data dari kantor. Oke, Oke, satu. Pertama itu pasti surat kuasa dari Ya enggak lah, kantor. udah lengkap lah suratnya lah. Nah. Waktu Oke. sudah ketemu, apa Di saat- ekstrim Itu yang pernah? paling ekstrim Di saat yang kita dilakukan. ketemu itu kan pasti kita tanya pertama ini kita salamin dulu, kita Iya. kena sapa dulu, kasih tahu Aduh, bahwa udah kita deg-degan, dari Pak. finance seperti apa. Ya. Terus kita tanya ini atas nama Ya. mobil ini atau Oke. tidak. Pokoknya cocok lah semua deh. Cocok deh semua. Dia nggak mau menyerahkan. Pernah nggak lu tarik, ada pacarnya, lu tarik cowoknya keluar dulu. Paling ekstrim yang pernah Pak Apa Peter pernah yang kau lakukan? lakukan kalau udah cocok ini mobilnya gitu, tapi dia nggak mau keluar? Apa pernah kau lakukan agar lu bisa merampas mobil ini? Iya. Kalau untuk perampasan sih kita nggak sampai rampas ya. Jadi Kalau kalau dia nggak mau keluar dari dia mobil, nggak mau keluar ya pasti kita cari juga pospol atau polres yang terdekat kita laporan. Oh, jadi nggak pernah kekerasan Biar yang dibantu benar-benar. juga sama polsek. Oke, jadi Dan dibantu sering ya. banyak yang kita giring juga ke polsek. Kalau dia nggak maksud mau, kamu- ayo kita sama-sama. Maksud kamu Mata Elang kerjasama dengan Polsek? Ya bukan masalah kerjasama, tapi kan kita cari Harus ya, kita cari titik amannya supaya jangan sampai ribut lah. begitu. Oke, saya juga mau tanya dong ke Pak Polisi nih, kira-kira benar nggak pernyataan dari Pak Peter ada kerjasama antara debt collector dan juga polisi pada saat menagih? Jadi bisa saya sampaikan seperti ini, Mbak. Mendasari dari Perkap nomor 8 tahun 2011, Perkap itu peraturan Kapolri ya, tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Oke. Di situ diatur bagaimana tata cara
polisi membantu, ya kan, membantu pihak, ya kan, pihak perusahaan finance, ya kan, untuk melakukan eksekusi suatu objek jaminan fidusia. Itu diatur. Aturannya sangat rigid. Beberapa persyaratan tentunya harus dapat dipenuhi oleh si perusahaan finance ini, ya kan. Perusahaan finance ini harus, ya kan, harus mengajukan permohonan secara tertulis, ya kan, kepada kepolisian. Dalam praktek ada nggak begitu? Kan biasanya langsung mata elangnya udah turun. Sejauh ini ya bisa mungkin pihak finance nanti yang menjawab terhadap praktek bagaimana polisian membantu ini seperti apa. Tapi yang jelas perusahaan finance ini bisa diaturnya di situ adalah bisa, ya kan, bisa mengajukan permohonan untuk perbantuan kepolisian. Secara peraturan Kapolri ya? Ya. Jadi namanya bisa itu berarti tidak wajib. Kepolisian pun juga kalau diminta oleh perusahaan finance baru memberikan bantuan tersebut. Tapi kita tentunya tidak akan menyalahi daripada Perkap dalam rangka memberikan bantuan terhadap eksekusi tersebut. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi ke penjelasan dari AKBP Azari Kurniawan Kasubdit Tranmon Polda Metro Jaya. Terakhir Bang, kesimpulan dari Abang. Ini udah mau berakhir nih? Iya Bang, waktunya. Bang harus kasih kesimpulan. Padahal kita perbincangan lagi hot-hotnya nih Bang ya. Kesimpulan adalah, kalau benar penafsiran dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, kalau benar ya, terlepas dari beda pendapat. Abang kayaknya masih hot banget ya. Kalau benar itu adalah penafsirannya bahwa kalau debitur tidak mau bersedia menyerahkan, maka semua proses pengambilan mobil dan kemudian dijual langsung oleh si kreditur merupakan tindak pidana 368 perampasan. Kalau benar penafsiran Mahkamah Konstitusi begitu. Karena di putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau tidak diserahkan tidak boleh, kalau dia tidak, kalau kecuali diserahkan sukarela baru boleh jual, baru boleh eksekusi. Itu kalau begitu penafsirannya, memang semua yang kita diskusikan tadi menjadi gugur. Kalau itu benar ya, Bapak beliau ini tetap tidak setuju, ya apa boleh buat gitu loh. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Hotman atas kesimpulannya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan diskusi malam hari ini. Terima kasih untuk hadirin yang sudah hadir di sini dengan segala macam pendapat yang hebat. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa terus saksikan Hot Room tentunya only on Metro TV. Saya Indah Stiani dan Gus Lora Hotman Paris. Pamit, sampai jumpa. Saksikan Hot Room di Metro TV setiap Selasa jam 20.05. Bongkar fakta, menggali kebenaran. Hot Room. Metro TV, knowledge to elevate.